Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kali ini membahas tentang currency. Kita bahas tentang Euro USD. Time frame-nya yang pertama adalah secara daily. Oke, namun sebelum dilanjut teman-teman, ada satu pertanyaan atau ada beberapa pertanyaan, silahkan sampaikan di nomor WhatsApp saya ini di 085910697132. Ada 13 nomor, jadi teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan di sana, atau bisa juga bertanya melewat komentar di bawah. Nanti akan coba kita bahas satu persatu. Oke. So di penjelasan yang pernah saya sampaikan, Euro USD untuk time frame-nya saat ini yang sedang kita pakai adalah di daily ya. Di daily ini Euro USD sedang berada dalam fasenya downtrend ya, dimana untuk Bollinger Band ya mengarah ke atas ini ya. Kemudian begitu juga yang di bawah, jadi antara atas dan bawah tidak sinkron, dalam artian berlawanan arah. Ini mengarah ke atas, mengarah ke bawah, yang artinya bahwa potensi trending untuk Euro USD di time frame ini masih cukup tinggi, dalam artian dia masih sangat tinggi untuk kembali melanjutkan potensi di downtrendnya. Ada cukup banyak news yang keluar pada hari ini, salah satunya dan di NFP, non farm payroll yang keluar juga yang mungkin ini juga sebagai excuse untuk mendesak bahwa Euro USD mengalami potensi penurunan yang cukup tajam ya. Di awal memang target saya sekitar kisaran 109. Nanti akan coba saya share untuk video analisa sebelumnya, akan saya berikan di akan saya share di kolom komentar. Oke. So saat ini karena fasenya seperti ini teman-teman, saya masih belum akan berasumsi untuk melakukan satu opsi buy. Justru karena ini fase seperti ini, lebih baik kita melakukan opsi untuk bisa sell limit ya, sell limit dengan harga naik ke atas, kita lakukan opsi sell limit ya. Jadi tidak ada buy dulu di harga ini, karena memang kalau misalnya katakanlah teman-teman ada yang opsi punya suatu pandangan untuk buy ya, untuk pandangan buy misal ya, coba kita hapus. Terus kira-kira akan buy di harga berapa gitu. Jadi yang paling relevan untuk melakukan opsi buy adalah ketika ini terus oke, 08230787 ini adalah area yang menjadi bisa dibilang bisa dilakukan opsi buy di area ini ya, di kisaran ini. Oke, jadi saya tarik garis dulu, kemudian di harga ini ya. Jadi ini adalah zona untuk melakukan opsi buy ya. Zonanya dia punya zona tersendiri ya, ada 3 zona mungkin yang bisa diambil, tidak apa masalah. Jadi walaupun 3 zona, tidak ada masalah mau mengambil di zona yang mana untuk opsi buy nya ini. Teman-teman bisa mengambil 3 zona ini. Kemudian ada juga di zona yang ini ini ya, ini adalah zona yang kedua. Jadi panjang memang untuk cerita melakukan opsi buy ini, masih cukup panjang sekali. Ini adalah zona opsi buy ya, nanti yang ada di bawah. Jadi untuk opsi buy nya pun, kalau ingin melakukan opsi buy
Saran saya bahwa kita berada di buy dalam zona-zona yang sudah ditentukan, ya. Jadi tidak buy di tengah jalan, tapi kita melakukan opsi buy di harga yang sudah istilahnya di stasiun lah. Dia punya tempat stasiun pemberhentian. Itulah zona kita untuk melakukan opsi buy di pair ini. Oke. So untuk saat ini memang sangat mendukung sekali apabila ini juga akan kembali jatuh, ya. Sangat mendukung sekali. Jadi teman-teman kalau bisa buy nanti di 0823 0787 atau 0724 1.0742, sorry. Ini ada 3 zona yang bisa dilakukan sebagai salah satu tempat untuk, saya save dulu lupa, salah satu tempat untuk melakukan potensi buy di currency ini. Oke. Kemudian kita akan coba melanjutkan di pound atau British pound. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Jadi ini sama, ya, pada dasarnya sama dengan yang tadi. Nah, saya akan jelaskan yang ini zona, ya. Saya akan jelaskan tentang perlunya kita buy di zona-zona yang sudah ditentukan, ya. Contoh seperti ini, ya. Seperti ini berarti nah ini, ya. Jadi ini enggak mau. Bentar. Pentingnya kita melakukan opsi buy selling di zona, ya. Jadi ini adalah zonanya dia punya buy, ya. Zona buy ada di area ini, 1, kemudian 2, lalu 3. Ini adalah zona buy. Oke. Dilanjut dengan zonanya lagi ada di bawah ini, 1. Nah, ini 2, mungkin di 261 juga tidak ada masalah, ya. 261 pun juga masih berperan di sini. Oke. Time frame 4 hour, ya, 4 jam. Nah, inilah fungsi zona. Ketika buy di harga zona, maka nah ini zonanya yang ini memang little bit low, ya, dalam artian kita buy masih potensinya masih low, ya, masih low lagi, karena memang kita tidak tahu dia akan berhenti di mana. Setidaknya kan ketika zonanya sudah rilis, ya, kita ada punya satu zona untuk buy, kemudian nampak yang namanya bullish engulf. Di sini kan nampak bullish engulfing ini, ya. Di sini kan nampak bullish engulfing. Ini adalah satu zona yang bisa dipergunakan sebagai excuse atau alasan untuk melakukan buy lagi. Oke. Melakukan buy. Jadi buy-nya hanya ketika sudah masuk zona, sudah keluar adanya bullish engulfing ini kalau buy. Ya, seperti ini. Sudah keluar. Nah, ini sudah keluar bullish engulfing lagi. Ini. Jadi tidak harus 3 ini diambil semua, ya, tapi kalau memang bisa diambil semua tidak ada masalah. Kalaupun mau mengambil 3-tiganya, atau nanti salah diambil 1, nanti bawah lagi ambil 2 zona, kalau turun lagi ambil 3 zona. Itu lebih, kalau menurut saya sih lebih safe daripada 3-tiganya ini diambil, lebih sudah safe, ya. Oke. Kemudian nah sekarang untuk price downnya ini, dia turun di harga ini, kira-kira dia nanti akan berada di, nah, ini saya hapus, ya, karena sudah profit, ya. Saya hapus. Kira-kira kita akan menunggu di zona berapa, kan gitu. Ini di zona mana lagi nanti yang akan kita tunggu untuk bisa melakukan opsi buy, kan gitu. Nah, ini kalau ini kita ambil di sini, oke, ini harga tertinggi, ya. Nah, kita punya zona di ini kita geser karena sudah dapat, ya, tadi 1, kemudian mana tadi ini juga kita geser 2, lalu ini kita geser 3.
ini adalah zona pertama yang akan dituju oleh price, sehingga kalau saran saya teman-teman yang melakukan opsi buying atau selling, saran saya mana ya? Oh ini, lakukan buy ketika berada price masuk ke dalam zona ini ya, di time frame 4 hour. Kemudian nah, ini nanti buy lagi masuk zona yang kedua, itu dituju ini satu, nah ini dua, nah ini ya. Jadi itu adalah zona yang ada zona-zona yang nanti bisa dijadikan sebagai satu tempat untuk melakukan opsi buy atau opsi sell. Tapi di sini kalau mau buy ya harus di zona ini, masuk zona ini, kemudian masuk lagi di zona yang ini ya, ini yang kedua. Nah, itu. Jadi ada di stasiun pemberhentian, kita buy di stasiun yang sudah di, setidaknya ketika keliru harga dari sini dia terus turun, tidak hanya sampai di sini tapi malah terus bawah ini, kemudian harga di sini teropen ya, tambah lagi tidak apa ini. Nah, ini juga zona. Kemudian dari sini ketika harga naik lagi, at least bisa naik ke kisaran ya harga ini, maka ini adalah potensi daripada profitable yang bisa didapat. Setidaknya nutup ini aja kita sudah ada satu keuntungan gitu. Jadi inilah fungsinya zona-zona, terutama kalau time frame H4 kan dia punya range yang cukup jauh ya. Jadi range-nya kan cukup jauh di zona 4. Ya belum pernah membahas tentang zona-zona ini ya. Sebelumnya di video-video zona memang saya belum pernah membahas tentang adanya zona-zona seperti ini. Oke. Jadi itu. Karena memang memang untuk save-nya memang kita tunggu dia sebetulnya kita tunggu dia turun, tidak perlu buy di harga ini, dia biarkan naik aja di sini, kita tunggu aja dia naik ya, nanti akan kita ukur lagi zonanya. Dia punya zona kecil memang kalau di sini, kemudian kita sell di harga ini, baru nanti expected seperti ini dia akan turun lagi. Jadi kita sellnya ketika dia naik lagi menuju satu zona ya, nanti akan bisa lakukan opsi sell lagi seperti itu. Jadi kalaupun kita hitung teman-teman, saya tidak tahu apakah kena atau tidak, tapi sepertinya sih tidak kena sih. Nah kita coba aja lihat, kita lihat ya. Nah, ini sepertinya tidak kena sebetulnya. Iya, tidak begitu kena di sini. Jadi kalau sell di harga ini, nah ini sell di harga ini ya dapat sih, sepertinya dapat sih ya, tapi jaraknya tipis banget ini, cukup tipis sekali antara ini kan 3 ini kan, nah ini kan, jadi di 178 ini di kisaran ini ya, 178 kisaran 36 43 inilah nanti selnya kan di situ. Ya bisa ditolerir lah, katakanlah bisa ditolerir di harga itu ya. So karena memang 161 kalau di Elliott kan 161 dia sebagai wave 3, dia sebagai wave 3 nya, jadi sama seperti ketika price nanti juga harga ini ya, setidaknya 1-2 poin jadi masih bisa ditolerir ya. Oke. Kemudian kita bongkar lagi di zona di H1, sepertinya H1 juga ada satu peluang yang cukup
cukup bagus untuk bisa membongkar zonanya ini kan. Dia satu sepertinya sih kalau dia satu kita ingin buy, kita ingin sell ya. Kalau kita ingin sell di zona ini kita tidak dapat karena memang ada satu resisten yang ya memang susah untuk memakai A1 di zona ini. Karena memang kan dia harus naik kan, naik dulu setelah itu baru nanti sell di kisaran ini untuk kemudian bisa harga turun. Tapi ternyata price kan tidak pernah naik dari harga ini, dia langsung potensi langsung jatuh cukup dalam juga kan, lumayan kan ini 3215 kisaran 13215 ini ya. Oke, jadi itu kemudian sekali lagi bahwa kalaupun ingin buy teman-teman ya di zona ini, masuk zona ini atau tunggu aja dia nanti naik lagi ya, bentuk satu zona baru, nanti bisa sell setelah ini. Expected targetnya kembali ke dalam zona yang kotak ini. Itu kalau untuk penjelasan singkatnya seperti itu, karena memang seperti yang teman-teman ketahui bahwa coba saya bongkar. Kalau yang zona ini sepertinya dapat ya, kita ngambil dari zona ini sepertinya dapat ya. Iya dapat ya, kita sell di harga ini ya, sell di zona ini dia dapat. Karena kalau kita sell di harga di zona ini dapatnya ya di harga 1.78 ini gitu. Kalau ini kita hapus dulu ya, di poin 178 ini kita bisa sell 161 178 ini area zona untuk untuk sell kan di sini. Nah, ini ya, zona sell dia. Nah, seperti itu. Nah, ini sellnya dapat ya, walaupun hanya time frame 1. Tapi kalau menggunakan kita mengambil katakanlah dari sini ya, zona yang di sini untuk sell tidak dapat, karena memang harga kan tidak pernah keluar lagi dari harga ini ya, tidak pernah keluar lagi dari harga ini. Itu jadi kalau mengambil opsi buy memang seperti menangkap pisau jatuh ya. Jadi kalau mengambil posisi buy di harga ini seperti menangkap pisau jatuh. Jadi resikonya masih cukup tinggi. Untuk harga ini akan kembali di break low, semakin di break low ya, karena memang potensinya secara teknikal maupun fundamental juga masih cukup dalam untuk ini price bisa masuk lagi, karena kan ini kan Bollinger Band kan juga menuju ke atas dan mengarah ke atas, jadi berlawanan dengan Bollinger Band yang bawah. Kalau ini istilahnya belum mau mendekati Bollinger yang di bawah, ini kan tandanya bahwa potensinya cukup tinggi untuk kembali melanjutkan tren gitu. So zona ini teman-teman, sekali lagi zona ini nanti keluar untuk buy itu apabila sudah ada bullish engulf. Tanpa bullish engulf kita tidak bisa buy ya, seperti ini ada bullish engulf, ini bisa buy ya, sama nanti ketika masuk zona ini baru gitu. Jadi nanti kan efeknya mungkin akan sama seperti yang pernah terjadi kan gitu. Saya jelaskan di EU tadi ya, di euro ya, saya jelaskan di euro tadi. Jadi agak turun dulu, kemudian masuk lagi, ternyata hasilnya juga bagus kan gitu.
jadi ini ya, saya jelaskan lagi yang di sini kan tadi, yang di sini ya, tidak ada ya, apakah sudah saya hapus atau bagaimana? Nah di sini kan tadi, jadi itu. Jadi memang resikonya memang, nah di sini tadi kan saya jelaskan di sini bahwa apa, ketika dia masuk ke dalam zona ya, masuk ke dalam zona ini, kalau ini zonanya dia langsung dapat ya, kalau ini dapat ini, jadi di zona ini 161 sampai ini dia dapat, dia buy langsung buy seperti itu, karena kan pendek 4 tapi pendek lagi cukup ciamik juga ini. Nah, ini dia zonanya di sini. Kemudian zona yang kedua ada di area di ini 261 sampai 288, jadi tiga zona ini. Tapi ya baru sampai di dua zona itu sudah satu zona ini sudah harga sudah naik gitu. Dia enggak sampai lagi turun ke bawah gitu. Oke. Nah, penggunaan zona ini teman-teman, untuk penggunaan zona ini untuk stop lossnya ini harus di melakukan satu perbandingan setidaknya 1 atau setengah banding 1, jadi 0,5 banding 1 atau 1 banding 1 gitu. Jadi kenapa demikian, karena penempatan cut loss berbeda dengan kalau kita pakai FIBO ya. FIBO yang itu cut lossnya kan sebetulnya cut lossnya kan di area ini ya, kan di area ini, tapi kan kita buy sell-nya kan mengambil di zona bawah, zona bawah atau zona atas sama saja. Nah, kalau di zona atas seperti ini, zona atas berarti ini. Nah ini adalah zona atas. Nah ini ya, ini adalah zona atas, berarti kita mengambil selnya di harga di kisaran 161 sampai harga ini 188. Nah, saya anggap aja 2 inilah, 4 inilah. Nah kan ini zona sell. Ini adalah zona sell. Dia punya zona sell di area ini gitu. Nah stop lossnya ini agak sulit memang penempatan stop loss di sini, karena memang setelah ada zona pertama ini nanti kan ada zona yang kedua di sini. Nah ini kan terus ada zona lagi yang ketiga di atas lagi. Nah ini zona yang terakhir ini, zona yang terakhir. Apakah stop loss akan ditempatkan di harga ini? Saya kira ini kan terlalu tinggi gitu loh. Penempatan stop loss di harga ini sepertinya terlalu tinggi, karena ini ya memang ini zona terakhir 1, 2, 3 terakhir sudah nggak ada lagi ya. Dan kalau penempatan stop lossnya di zona yang keempat ini, zona yang ketiga ini, saya kira cukup tinggi sekali. Cukup tinggi sekali, kisaran 400 poin atau gitu, sekitar 400 poin. 400 poin ya tinggi. Oleh karenanya saran saya, kalau misal ini keliru di zona 1, letakkan stop loss di zona 2. Ini keliru katakanlah ya, letakkan stop loss di kisaran ini. Nanti tetap di sini tetap opsinya tetap sell ya, tetap sell nanti opsinya di sini tetap sell. Jadi buy sell, ternyata harga naik, di sini cut loss ya, tapi tetap ini open lagi, open sell, entah 1 atau 2 terserah. Ini targetnya adalah
kembali ke dalam box. Kalau sudah kembali ke dalam box, satu ditutup, tinggalkan satu, biarkan dia running. Jadi kalau satu tadi sudah kisaran 173, maka kalau ini katakanlah ya kita 180, maka ini pun juga open yang kedua ini pun juga sama kan, untuk stop lossnya kita 180 juga, jangan dibedakan. Jadi di harga ini nanti 180 tadi mana, jadi di harga ini nanti opsi, nah ini 18 12 adalah harga untuk cut lossnya. Jadi sama, tetap punya progres untuk cut loss itu sama dengan harga yang yang zona yang bawah. Terus bagaimana dengan yang ini, sepertinya yang di sini terjadi. Bicara yang sudah terjadi, kalau sudah bicara yang sudah terjadi gampang sekali kita melihat ya. Oke, saya akan bicara tentang zona yang ini. Ini tadi mana ya? Nah, ini kotaknya di sini. Ada kotak. Ini adalah zonasinya dia untuk buy, kita buy ya. Ada zonasi yang bisa dilakukan untuk opsi buy di harga ini, ada 3 poin. Nah ini 1 2 di harga ini, sama lah untuk baca yang ketiga di sini di range 0889 sampai 0738. Ini adalah range untuk iya benar 07 ya, ada range untuk melakukan opsi buy nya di situ. Kalau mau cut loss ya, cut loss maka hitunglah dari sini 180 baca di sini, maka di 06 ya, 06 ya, sekitaran 06 lah, 0659 adalah area untuk cut loss. Terus buy lagi di zona yang kedua. Ini adalah zona yang kedua. Ini samakan juga untuk cut lossnya. Ini samakan juga cut lossnya kalau harga nanti turun di zona yang kedua ini, samakan saja, tidak ada masalah, kita samakan opsi cut lossnya. Oke, itu teman-teman, mungkin agak panjang untuk penjelasan tentang penggunaan zona ini, karena memang penggunaan zona ini sangat penting sekali untuk melakukan opsi buying and sellingnya, karena ya itu tadi tanpa melakukan opsi zona. Kita langsung coba, saya kasih satu contoh ya di Aussie ya. Aussie ini pakai time frame di H1 nya itu biar lebih mudah. Oke, nah ini oke, kita ngambilnya di range yang ini aja. Ini adalah H1 di Aussie ya,
di usia 1 kita coba pakai di ini, ambil yang ini. Oh, belum bukan yang ini. Bentar. Oh, ini dia. Kita ambil yang 4 aja. Oke. Jadi ini adalah range Aussie. Melihat Aussie di diagram 4 ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini maka ini adalah range-nya kita untuk bisa sell ya, bisa sell. Nah, kebetulan ini price-nya dia sudah masuk di dalam zonanya. Dia sudah masuk di dalam zona-zona untuk sell kan gitu. 1 2, nah, dia sudah masuk ini. Nah, ya. Jadi saat ini Aussie sudah berada dalam range untuk sell di H4. Kemudian range yang kedua ada di kisaran ini. 1 2, nah, ini adalah range-nya yang kedua. Oke, ini adalah opsi sell-nya nanti apabila Aussie terbang. Ini adalah sell untuk persiapan sell yang kedua. Oke, nah, penempatan cut loss-nya adalah kisarannya anggap aja 200 poin lah, 200 poin ya. Berarti sama halnya dengan penempatan cut loss yang ada di sini. Di sini juga kisarannya harus sama 200. Nah, 7741 ini. 7741 ini adalah area cut loss-nya. Oke. Nah, di sini berarti ketika price naik di sini ini cut loss open lagi dengan opsi cut loss-nya ada di sini ya. Nah, expected-nya dia turun di area ini, kembali turun ke box yang di ke box yang pertama, range pertama ya. Karena ini sudah berada dalam range sehingga keuntungan mempergunakan zona ini adalah memudahkan di dalam menunggu. Kita menunggu. Jadi di sini adalah menunggu di stasiun yang sudah ditentukan ya. Kita tidak istilahnya tidak asal open posisi, tapi menunggu di stasiun-stasiun atau terminal-terminal yang sudah ditentukan oleh price kan gitu. Sama seperti ini pun juga gitu. Kalau ingin buy ya di harga ini kan gitu, di kisaran 61 sampai 188 ini. Jadi kisaran harga ini 70-an ini di area masuk 706 sampai 715 adalah area untuk buy. Tapi ternyata price tidak pernah sampai di harga ini ya. Dia belum sampai ke harga ini dia sudah naik gitu. Sudah naik. Oke. Gitu. Jadi untuk saat ini sudah dalam area fase selling sehingga ya bisa untuk melakukan opsi sell di harga ini. Ya, belum sih. Oke teman-teman, penggunaan zona yang ini adalah penggunaan zona ini yang paling mudah. Dalam artian paling mudah, saya artikan paling mudah itu alat bantu kita cuman Bollinger ya. Jadi kita tidak perlu melihat RSI, tidak perlu melihat yang lain, alat bantunya cuman Bollinger saja. Ini nanti pengaplikasiannya adalah dengan Bollinger ini kita menunjukkan mau ke sedang di up atau sedang di downtrend gitu. Nah, kalau dia dalam posisi uptrend maka yang paling safe nya adalah kita buy.
Kalau posisi downtrend yang paling safe-nya adalah sell, kan seperti itu. Tetapi kalau ingin opsi buy atau sell, ya kita kalau trennya naik maka opsinya ya menunggu di zona pendek. Ini kan zona pendeknya dia. Ini zona pendek. Ya, ini adalah zona pendeknya dia. 161 sampai 2 ini kan zona pendek. Ya, menunggu di stasiun yang sudah ditentukan oleh price. Sini seperti ini contohnya. Ini zonanya pendek ya. Itu. Ini adalah sedikit atau cara mempergunakan bagaimana kita mempergunakan zona-zona yang sudah ditentukan oleh price. Kita pakai zona yang ini ya sebetulnya dapat, cuman ya pakai zona yang ini malah cut loss sebetulnya. Ya. Ini cut loss, yang di sini cut loss, yang di sini dapat cut loss, setelah cut loss dapat. Jadi pandai-pandai melihat potensi untuk ini mau naik atau mau turun, itu aja. Oke. Setiap swing bisa dipakai. Setiap swing, sekali lagi, setiap swing itu bisa dipakai untuk menempatkan satu zona, baik itu zona buy atau zona sell. Jadi setiap swing dia bisa untuk memakai, itu kita bisa. Ini swing, kita ambil swing yang di sini. Swing ini adalah swing katakan. Oke, saya mau sell. Kira-kira di mana harga sellnya? Bisa menentukan swingnya bisa. Nah ini, maka zona yang ini adalah zona area sell. Ya. Bisa, tidak ada masalah. Setiap swing di 4 jam itu bisa digunakan. Kan lumayan nih dapatnya. 160 ya, 160 untuk porsi selnya sekitar 160-an. Oke, jadi itu tetap mempergunakannya kita harus pakai dengan sistem untuk cut loss atau stop loss. Silakan ditentukan sendiri kira-kira di berapa poin yang akan dipakai untuk penempatan cut loss. Itu bisa saya sampaikan teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel saya. Ini mungkin penjelasannya sedikit agak panjang. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan silakan disampaikan di nomor WhatsApp yang sudah saya tahu di sini. Ada nomor WhatsApp saya, atau komen di bawah, dipersilakan. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di sini. Kita akan bahas baik itu currency ataupun di saham. Have a nice day, bye bye.